Guys, Rusia merupakan salah satu negara maju yang memiliki pengaruh cukup besar di dunia. Dalam perkembangannya, ungkapan kata dari Presiden Rusia Putin menyebut bahwasanya Indonesia-Rusia telah terikat oleh hubungan lama dan dekat sejak era Presiden Soekarno. Ini juga menjadikan Indonesia sangat misteri bagi orang Rusia sehingga mereka mengagumi Indonesia. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama. Tegas Putin dalam kesempatan tersebut melalui pandangan beliau tentang Indonesia. Dan yang paling saya lihat perkembangan di antara dua negara ini adalah ada yang kawin campur, guys. Bisa lancar berbahasa Indonesia, mengenal budaya, adat, tradisi dan banyak lagi, guys. Jadi ini benar, orang bilang sangat-sangat keren. Jadi kali ini saya mau tahu, guys, apa pandangan yang terbaru dari orang Rusia tentang Indonesia, hingga dikatakan Indonesia ini menjadi misteri bagi orang Rusia. Apapun kita akan bahaskan di video pada kali ini dengan judulnya Urah, Indonesia jadi misteri bagi orang Rusia. Gini pandangan terbaru orang Rusia tentang Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Dunia Seleb. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk, guys. Wah, Dunia Seleb. Presiden Putin, Presiden Rusia Putin. Ketika Presiden Rusia Jokowi Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 30 Juni lalu, Putin mengungkit mengenai jasa-jasa Rusia saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Istana Kremlin. Dengan tegas, Putin mengatakan Rusia siap membantu Indonesia dalam membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik Muda di kancah internasional. Salah satu peran Rusia terhadap Indonesia saat membantu pembangunan infrastruktur Indonesia serta mengalirkan banyak bantuan dan dana. Pemerintah Rusia telah mengeluarkan dana sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat untuk alutsista Indonesia, di antaranya kapal penjelajah, destroyer, kapal selam, tank amfibi dan pesawat tempur MiG. Karena Rusia lah Angkatan Laut Indonesia menjadi yang terkuat kedua setelah Tiongkok. Memberikan bantuan. Pada waktu itu Rusia juga banyak mengirim spesialis, insinyur dan ahli konstruksi ke Indonesia. Днем Великой Победы! Ура! Urah. Lagi-lagi Rusia kembali berperan dalam membangun infrastruktur transportasi, industri besar, stadion, rumah sakit, dan institusi di Indonesia. Hingga sampai sekarang bangunan ini masih beroperasi. Putin menegaskan akan selalu membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi di kancah internasional, karena Indonesia merupakan salah satu mitra utara Rusia di Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama. Kekaguman Rusia terhadap Kepulauan Nusantara dimulai semenjak abad ke-11. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Sastra Indonesia dan Malaysia di School of Oriental and African Studies University of London, Inggris, Vladimir Ibraginsky. Namun, dalam buku Sahabat Lama Era Baru yang dimuat Tirto karya Tommy Lembang diungkapkan bahwa kekaguman ini bersifat misterius karena Rusia sendiri tidak tahu di mana Nusantara. Nusantara bagi masyarakat Rusia hanya mitos. Mitos ini berupa kepercayaan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai Taman Eden yang memiliki kekayaan berupa emas dan batu berharga lainnya. Hubungan Rusia-Indonesia juga terkait dengan sosok Tan Malaka yang hadir dalam Kongres Komintern 4 di Moskow pada tahun 1932 dan sosok Munawar Musso yang pernah tinggal di Moskow. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, hubungan ideologis antara Rusia-Indonesia kembali muncul dengan menjadi negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia.
Rusia pernah menempatkan M. Bakunin yang merupakan seorang konsul pertama di Batavia. Saat itu Indonesia masih dijajah Belanda. Ia memegang jabatan sebagai konsul pada periode 1894 hingga 1899. Pada sidang PBB tahun 1945 hingga 1947, Andrei Gromyko melancarkan aksi gerakan mengecam Belanda yang melestarikan penjajahan di Indonesia. Media Rusia pun dipenuhi dengan berita tentang perjuangan pahlawan Indonesia menghadapi penjajah. Rusia juga mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, suarakan dalam beberapa forum internasional, seperti Konferensi Asia di Delhi pada 1949, serta pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 1947 hingga 1948. Rusia mengaku kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tahun 1948, kemudian pengakuan de jure ketika sekaligus pembukaan hubungan diplomatik Rusia-Indonesia pada tahun 1950. Oh, bermulanya ya era hubungan antara Indonesia dan juga Di Rusia. Rusia ada sebuah bangunan berbentuk masjid, namun dimanfaatkan sebagai gudang. Ketika Soekarno mengunjungi Leningrad dan melihat hal tersebut, ia ingin masjid itu dikembali fungsinya sebagai tempat ibadah. Karena bentuk hormat masyarakat Rusia atau Uni Soviet kepada Soekarno, mereka pun mengabulkannya. Hanya dalam waktu 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan itu kembali menjadi masjid yang saat ini dikenal dengan Central Moscow. Hubungan Rusia-Indonesia mulai pupus setelah peristiwa G30S karena orientasi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto berseberangan dengan pemerintahan yang lama. Oke. Bagaimana pendapat orang Rusia tentang Indonesia? Bagaimana pendapatnya, guys? Hello, can I ask you something about Indonesia? Do you know this country? Oke. You're from Saya pernah ke Indonesia, ke Jakarta, ke Yogyakarta, ke Bogor, Bantul, dan ke Bali. Ya. Bagi orang Rusia, Indonesia adalah negara tropis yang jauh, eksotis, dan mempesona. Wisatawan Rusia yang pernah berkunjung kemari, mereka berbagi kesan yang sangat menarik tentang keindahan alam yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Keunikan Indonesia bagi orang Rusia yakni dari geografis Indonesia yang berada di jalur khatulistiwa. Pendapat orang Rusia terhadap Indonesia yakni memiliki kesamaan di antara dua negara ini. Keanekaragaman budaya Indonesia dan Rusia memiliki banyak persamaan. Salah satunya adalah keberagaman atau diversity tradisi yang unik, orang-orang yang ramah, kekayaan warisan kebudayaan, etnis yang beragam, bahasa yang beragam diatur untuk hidup berdampingan dalam harmonisasi. Indonesia dan Rusia mampu menunjukkan bahwa Islam dan agama lainnya dapat hidup berdampingan secara harmonis dan penuh toleransi. Di Rusia juga sama. Mereka memiliki orang yang beragama Muslim, Kristen, Rusian Ortodok, Buddha. Inilah yang menciptakan keharmonisan yang meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia memiliki citra positif di mata Rusia. Dengan pengetahuan yang terbatas, bagi sebagian orang-orang Rusia menganggap Indonesia masih misterius. Masih misterius ya. Mereka masih lagi menganggap misterius, guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Dunia Seleb. Kita sudah lihat ya bagaimana perkembangan sejarah di antara dua negara ini, yaitu negara Rusia dan juga Indonesia. Kalau kita lihat, negara Rusia banyak memberikan bantuan ya, bantuan dari segi dana, bantuan dari segi pertahanan dan sebagainya, sehingga akan dikatakan ya bahwa pertahanan Indonesia nomor 2 selepas daripada negara Tiongkok. Jadi ini membuktikan bahwa Indonesia ya antara orang kata nampak negara yang sangat kuat dalam membangunkan dari segi kemajuan ekonomi dan sebagainya. Jadi ini kita menampakkan bahwa persaudaraan di antara Rusia dan juga Indonesia ini begitu sudah lama terjalin ya pada era zaman yaitu Presiden Soekarno. Jadi itu yang kita lihat ya, dari orang kata nampak generasi ke generasi sehinggalah ya kepada presiden yang ada pada hari ini, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan juga Presiden Putin. Mereka juga saling ya, orang nampak orang kata sangat-sangat rapat ya dalam membincangkan banyak perkara tentang dunia politik ya, dunia global ya, mengenai tentang ekonomi ya, perindustrian, pertahanan dan sebagainya. Jadi kita lihat juga ya bagaimana pendapat
orang Rusia mengenai tentang Indonesia masih lagi dalam keadaan yang sangat-sangat misterius ya. Apapun mereka juga memberikan kata-kata yang nampak yang sangat-sangat baik karena mereka dapat mempunyai kesan setelah mereka apa orang kata pergi ke Indonesia, balik ke negara Rusia, mereka mendapat sesuatu yang sangat memberikan kesan karena melihat dengan keindahan wisata-wisata di Indonesia, dengan keramahan orang-orang Indonesia. Jadi itulah yang membuatkan orang Rusia ini sangat-sangat betah ketika berada di Indonesia. Saya sangat banyak sekali saya melihat di sosmed orang Rusia yang bisa lancar bahasa Indonesia, mereka belajar bahasa Indonesia, budaya, tradisi dan sebagainya. Ada yang menikah dengan orang Indonesia. Jadi pokoknya generasi itu semakin orang kata berkembang dan semakin generasinya itu dapat diteruskan ya sampai bila-bila. Jadi saya nampak bahwa orang Rusia ini sangat-sangat mengantusias ya. Apa yang kita bisa lihat, mereka sangat-sangat orang kata nampak proses pembelajaran mereka itu lebih kepada ke arah Indonesia. Ini satu perkara yang sangat-sangat luar biasa dan banyak memberikan kesan kepada orang Rusia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Jangan lupa silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Itu yang membuatkan kita akan bisa mendapatkan pengetahuan dan juga edukasi buat kita semua. Insya Allah itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.